Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Apa kalian masih sehat? Alhamdulillah kalau masih sehat. Kita bertemu lagi dengan Pak Wahyu dalam pelajaran fikih. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang khitan. Yang pertama, sejarah disyariatkannya khitan. Kapan khitan itu mulai disyariatkan? Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu, beliau berumur kurang lebih 80 tahun. Beliau mendapatkan perintah berkhitan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kapak atau kodum. Yang kedua, pengertian khitan. Siapa yang tahu apa itu pengertian khitan? Sunat. Ya, khitan atau sunat. Khitan menurut bahasa itu berasal dari kata khotona atau khotana yang artinya memotong. Sedangkan menurut istilah, khitan adalah memotong kulit kuluk yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Jadi, kulit kuluk itu kulit yang ada di ujung kelamin laki-laki itu dipotong biar kelihatan kasafahnya. Nanti kalau kita sudah kelihatan kasafahnya, pada waktu kita membersihkan atau cawe atau istinja setelah kencing, kita akan menjadi mudah membersihkannya. Yang berikutnya adalah tujuan daripada khitan. Tujuan utama dari khitan adalah sebagai bukti ketaatan, kepatuhan, serta ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana perintah tersebut melalui Nabi Ibrahim dan disempurnakan lagi pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah manfaat khitan. Manfaat khitan itu bisa dilihat dari segi kebersihan dan juga dari segi kesehatan. Dari sisi kebersihan atau segi kebersihan, dengan berkhitan kita dapat menjaga kebersihan kita dari najis atau dari kotoran, yaitu dari sisa-sisa air kencing yang masih menempel di dalam kuluk kalau kita tidak berkhitan. Tapi kalau kita sudah berkhitan, maka najis atau kotoran sisa-sisa air kencing itu akan mudah sekali dibersihkan karena kasafahnya sudah kelihatan. Sedangkan yang kedua dari sisi kesehatan atau sisi medis. Dengan berkhitan kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit kelamin seperti kanker kelamin ya. Karena apa? Karena dengan berkhitan tadi kebersihan kita terjaga. Maka dari itu secara otomatis kalau kebersihan kita terjaga, kesehatan kita juga akan terjaga. Materi yang selanjutnya adalah hukum khitan. Hukum khitan pada asal mulanya adalah sunnah. Tetapi dengan seiringnya perkembangan dan ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh laki-laki seperti sholat, itu harus suci dari hadas dan najis. Maka dari itu, untuk memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, maka hukum khitan bagi seorang muslim laki-laki
yang sudah balik adalah wajib. Sedangkan hukum khitan bagi perempuan hukumnya adalah sunnah dan merupakan sebuah kemuliaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kita lanjutkan ke usia khitan. Khitan itu waktunya khitan itu terdapat dua waktu. Yang pertama waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu pada waktu sebelum balik atau pada waktu masih anak-anak. Yang kedua adalah waktu wajib khitan, yaitu pada saat anak sudah balik. Maka dari itu bagi anak yang sudah memasuki usia balik kurang lebih sekitar 9 tahun ke atas itu harus sudah berkhitan. Nah, untuk materi yang terakhir adalah hikmah berkhitan. Adapun hikmah berkhitan diantaranya adalah 1. Sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang keempat, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit, terutama penyakit kelamin. Yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah menjadi ciri muslim yang baik. Karena kalau sudah berkhitan, kita akan melaksanakan sholat, mau ibadah-ibadah yang lain, kita tidak akan khawatir kalau kita masih terkena najis, karena istinja kita, bersuci kita sudah sempurna. Baik, ada yang ditanyakan dari materi khitan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya dengan pelajaran fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.